Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Putri Karima dengan nomor NPM 254111098. Jadi di sini aku ingin membahas tentang ekonomi mikro, yaitu bab penawaran, permintaan, dan elastisitas dalam mikroekonomi. Jadi yang pertama ada analisis penawaran, definisi dan hukum penawaran. Penawaran atau bisa disebut dengan supply adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu ditawarkan oleh produsen untuk dijual pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Penawaran mencerminkan biaya produksi dan tujuan memaksimalkan keuntungan. Hukum, dan itu juga ada hukum penawarannya, yaitu hukum penawaran itu menyatakan bahwa ceteris paribus terhadap hubungan yang positif antara harga suatu barang dengan kuantitas yang ditawarkan. Ketika harga naik, produsen termotivasi untuk menawarkan yang lebih banyak barang untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu ada kurva penawarannya, yaitu kurva penawaran adalah garis miring ke atas, upward sloping, dan kiri ke bawah, ke kanan ke atas. Ini menceritakan bahwa pada harga yang lebih tinggi, kuantitas yang ditawarkan juga lebih besar, sama seperti permintaan. Pergerakan sepanjang kurva penawaran hanya terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Jadi contohnya kurvanya bisa lihat di PPT ini ya guys. Selanjutnya itu ada elastisitas, mengukur responsivitas pasar. Elastisitas adalah konsep kunci yang digunakan untuk mengukur seberapa responsif kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan pada salah satu faktor penentunya harga, pendapatan, atau harga barang yang terkait. Yang pertama itu adalah konsep inti. Elastisitas memungkinkan ekonom untuk memprediksi besarnya dampak dari perubahan harga atau kebijakan terhadap pasar. Yang kedua yaitu ada elastisitas harga permintaan, EP. Mengukur seberapa banyak kuantitas diminta berubah ketika harga barang itu sendiri berubah. Dihitung sebagai presentase perubahan kuantitas diminta bagi presentasi perubahan harga. Yang ketiga yaitu ada elastisitas silang permintaan atau bisa disebut dengan ES. Mengukur responsivitas kuantitas diminta suatu barang terhadap perubahan harga barang lain, substitusi atau komplementer. Yang keempat ada elastisitas pendapatan permintaan atau bisa disebut dengan EI. Mengukur responsivitas kuantitas diminta terhadap perubahan pendapatan konsumen. Lalu selanjutnya itu ada dasar-dasar permintaan dan definisinya. Definisi dari permintaan yang atau bisa disebut dengan demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Konsep ini mencerminkan kebutuhan dan keinginan konsumen yang didukung oleh daya beli. Yang kedua yaitu ada hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus semua faktor lain dianggap tetap. Ketika harga suatu barang naik, maka kuantitas barang yang dimintanya akan turun. Sebaliknya, ketika harga turun, kuantitas yang diminta akan naik. Ini menunjukkan hubungan yang negatif atau berbanding terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Lalu selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah representase grafis dari hukum permintaan. Kurva ini selalu miring ke bawah downward sloping dari kiri ke atas dan kanan ke bawah. Dari kiri ke atas dan kanan ke bawah. Menunjukkan penurunan kuantitas yang diminta seiring kenaikan harga. Pergerakan sepanjang kurva disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Pemahaman mendalam tentang permintaan membantu perusahaan dalam menetapkan strategi penempatan harga dan meramaikan volume penjualan di masa depan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor penentu pergeseran kurva permintaan, yaitu pergeseran kurva permintaan bukan pergerakan sepanjang kurva disebabkan oleh perubahan dalam faktor-faktor non harga. Pergeseran ke kanan menunjukkan peningkatan permintaan pada tingkat harga, sementara pergeseran ke kiri menunjukkan penurunan. Yang pertama yaitu ada pendapatan konsumen. Untuk barang normal, kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan. Untuk barang interior, misalnya mie instan, kenaikan pendapatan justru mengurangi permintaan. Lalu yang kedua yaitu harga barang terkait.
Harga barang substitusi, pengganti, dan barang komplementer atau bisa disebut dengan pelengkap sangat berpengaruh. Kenaikan harga substitusi akan meningkat permintaan barang X, sementara kenaikan harga komplementer akan mengurangi permintaan barang X. Lalu selanjutnya ada selera dan preferensi. Perubahan tren atau peningkatan kesadaran kesehatan dapat menyebabkan pergeseran besar dalam permintaan, misalnya dari rokok ke makanan organik. Lalu selanjutnya itu ada ekspektasi masa depan. Jika konsumsi berharap harga akan naik di masa depan, permintaan saat ini akan meningkat. Sebaliknya, ekspektasi penurunan harga di masa depan akan menunda pembelian saat ini. Jadi, memahami faktor-faktor ini krusial bagi analisis pasar karena memberikan wawasan tentang kekuatan pendorong di balik perubahan perilaku konsumen secara kolektif. Selanjutnya itu ada faktor-faktor penentu pergeseran kurva penawaran. Yang pertama itu ada harga input produksi. Kenaikan harga faktor-faktor produksi, tenaga kerja, bahan baku, energi akan meningkatkan biaya produksi. Akibatnya, pada harga jual yang sama, produsen kurang bersedia memproduksi, menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri, yaitu menurun, yaitu sama aja rugi lah ya istilahnya. Lalu yang kedua yaitu ada teknologi. Peningkatan teknologi biasanya mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Ini memungkinkan produsen menambahkan lebih banyak barang yang biaya yang sama, menggeser kurva penawaran ke kanan meningkat, yaitu sama aja kita untung kalau kita meningkat. Lalu yang ketiga itu ada pajak dan subsidi pemerintah. Pajak meningkatkan biaya produksi menggeser ke kiri, dan sementara subsidi menurunkan biaya produksi menggeser ke kanan. Kebijakan fiskal ini merupakan alat penting untuk mempengaruhi keputusan produksi. Dan yang keempat, ada jumlah penjual di pasar. Semakin banyak perusahaan yang memasuki pasar, semakin besar total kuantitas yang ditawarkan pada setiap harga, sehingga menggeser kurva penawaran ke kanan. Ini contohnya ada di sini guys, di PPT ini. Selanjutnya itu ada keseimbangan pasar, titik pertemuan penawaran dan permintaan. Keseimbangan pasar bisa disebut dengan market equilibrium, tercapai ketika kuantitas barang yang diminta oleh konsumen sama persis dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen. Pada titik ini, tidak ada kecenderungan harga untuk berubah. Pasar berada dalam kondisi yang stabil. Yang pertama yaitu harga keseimbangan. Harga di mana kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. KD itu sama dengan kuantitas permintaan, dan QS yaitu sama dengan kuantitas penawaran, yaitu KD sama dengan QS. Ini adalah harga barang yang membersihkan pasar. Yang kedua ada surplus, yaitu dengan kelebihan penawaran. Terjadi ketika harga di pasar di atas harga keseimbangan, QS berbanding KD. Ini memaksa produsen untuk menurunkan harga yang meningkat ke tingkat keseimbangan. Lalu yang ketiga itu ada shortage, yaitu kekurangan permintaan. Terjadi ketika harga pasar di bawah harga keseimbangan, kini berbanding QS. Kekurangan ini mendorong konsumen untuk menawar lebih tinggi, menaikkan harga kembali ke tingkat keseimbangan. Jadi setiap perubahan dalam penawaran atau permintaan akan menyebabkan pergeseran ke titik keseimbangan baru, mengubah baik harga maupun kuantitas keseimbangan. Jadi selanjutnya itu ada elastisitas harga permintaan, EP, dan implikasinya. Nilai absolut EP menentukan sifat permintaan suatu barang. Yang pertama itu ada EP1, elastis. Permintaan sensitif terhadap perubahan harga. Kenaikan harga 1% menyebabkan kuantitas diminta turun lebih dari 1%. Contohnya, barang mewah, barang dengan banyak substitusi. Selanjutnya ada unit elastisitas. Perubahan harga proporsional dengan perubahan kuantitas diminta. Kenaikan harga 1% menyebabkan kuantitas diminta turun tepat 1%. Lanjut ada inelastis. Permintaan kurang sensitif terhadap perubahan harga. Contohnya itu ada kenaikan harga 1% menyebabkan kuantitas diminta kurang dari 1%. Yaitu contohnya seperti kebutuhan pokok, beras, obat-obatan gitu. Lalu selanjutnya itu ada elastis sempurna, yaitu konsumen membeli semua yang mereka bisa pada satu harga. Sedikit kenaikan harga menyebabkan permintaan jatuh ke nol, teoritis.
Lalu yang terakhir itu ada inelastis sempurna. Kuantitas diminta tidak berubah sama sekali terlepas dari perubahan harga. Contohnya seperti barang yang sangat vital tanpa substitusi, misalnya insulin. Implikasi penting. Jika permintaan inelastis, kenaikan harga akan meningkatkan total pendapatan (TR). Jika permintaan elastis, kenaikan harga akan menurunkan total pendapatan. Lalu selanjutnya ada elastisitas silang dan elastisitas pendapatan. Klasifikasi barang. Elastis juga sangat berfungsi sebagai alat diagnostik untuk mengklasifikasikan hubungan antar barang dan status ekonomi suatu barang. Jenis elastisitas, implikasi nilai. Elastisitas silang S yaitu barang substitusi, misalnya kopi dan teh. Kenaikan harga kopi meningkatkan permintaan teh. Lalu barang komplementer, misalnya mobil dan bensin. Kenaikan harga mobil mengurangi permintaan bensin. Lalu barang yang tidak berhubungan itu adalah elastisitas silang. Lalu yang kedua itu ada elastisitas pendapatan, yaitu barang normal. Peningkatan pendapatan meningkatkan permintaan. Kalau barang interior, yaitu peningkatan pendapatan menurunkan permintaan. Lalu barang kebutuhan, kurang sensitif terhadap perubahan pendapatan. Kalau barang mewah, yaitu sangat sensitif terhadap perubahan pendapatan. Jadi penting untuk catat bahwa elastisitas penawaran ES memiliki aturan yang lebih sederhana. ES selalu positif karena penawaran berbanding lurus dengan harga. Nilai ES atau bisa disebut dengan elastisitas penawaran, yaitu menentukan apakah produsen dapat dengan mudah merespons perubahan harga elastis atau sulit inelastis seperti penawaran barang pertanian jangka pendek. Lalu selanjutnya itu ada kesimpulan dan aplikasi praktis. Memanfaatkan analisis pasar untuk pengambilan keputusan. Penawaran, permintaan, dan elastisitas adalah inti dari pemahaman ekonomi mikro. Ketiga konsep ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dan memprediksi hasil pasar. Yang pertama itu ada strategi bisnis. Perusahaan menggunakan EP untuk menentukan harga optimal. Jika produknya elastis, strategi harga terendah dan volume tinggi lebih efektif. Jika inelastis, kenaikan harga mungkin lebih menguntungkan. Yang kedua itu ada kebijakan pemerintah. Pemerintah menilai EP sebelum mengenakan pajak. Pajak atas barang inelastis seperti rokok lebih efektif menghasilkan pendapatan tanpa mengurangi kuantitas secara drastis. Pembeli menanggung sebagian besar beban pajak. Yang terakhir itu ada manajemen risiko. Memahami EI membantu dalam perencanaan di masa resesi. Perusahaan yang menjual barang interior mungkin mengalami lonjakan permintaan selama penurunan ekonomi, sementara penjual barang mewah dan akan mengalami penurunan tajam. Jadi, penguasaan alat-alat ini adalah dasar bagi setiap analis, manajer atau pembuat kebijakan yang ingin menginvestigasi kompleksitas di dunia ekonomi dan pasar yang dinamis. Sekian dari PPT yang sudah saya jelaskan kali ini tentang ekonomi mikro, yaitu bab bagian permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran dalam elastisitas dalam mikroekonomi. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.